memimpin doa pada kegiatan kali ini? Saya, Kak. Oke, silakan. Baiklah teman-teman semua, kali kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak, karena sudah memimpin doa. Ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan hadir dan bersedia mengikuti kegiatan pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita memulai proses konseling, mungkin lebih baik lagi kalau kita saling kenal. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Iya, setuju. Oke, perkenalannya itu dimulai dari saya dan perkenalannya itu nama dan hobi. Apakah teman-teman sudah paham? Iya, Bu. Oke, perkenalkan, nama saya Nadia, hobi saya memasak. Di sini saya sebagai PK atau pemimpin kelompok. Selanjutnya dimulai dari sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan nama saya Astria, hobi saya menonton. Halo Kak Astria. Perkenalkan, nama saya Intan, hobi saya tidur. Halo Kak Intan. Perkenalkan, nama saya Vidya, hobi saya menulis. Halo Kak Vidya. Perkenalkan, nama saya Wahyu, hobi saya main bola. Halo Kak Wahyu. Perkenalkan, saya Amel, hobi saya membaca. Halo Amel. Perkenalkan, nama saya Vidi, hobi saya menyanyi. Halo Kak Vidi. Perkenalkan nama saya Firda, hobi saya bernyanyi. Halo Kak Firda. Perkenalkan, nama saya Ayu, hobi saya memasak. Halo Kak Ayu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ulang sekali lagi supaya lebih kenal. Ini Kak Astria, ini Kak Intan, ini Kak Vidya, Kak Wahyu, Kak Amelia, Kak Vidi, Kak Firda, dan Kak Ayu. Seperti itu? Oke. Oke teman-teman, ideal dalam proses bimbingan konseling itu ada 45 menit. Nah, apakah teman-teman sepakat menggunakan waktu 45 menit? Sepakat. Oke, sepakat ya 45 menit ke depan. Oke, apakah sebelumnya teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan seperti ini? Belum. Oke, ini namanya kegiatan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh yang menggunakan dinamika kelompok. Nah, di dalamnya itu di dinamika kelompok itu sendiri yaitu teman-teman harus dengan siap memberikan ide, pendapat, saran dan menceritakan permasalahan teman-teman. Oke, sampai sini apakah mengenai konseling kelompok sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, di dalam konseling kelompok ini ada 3 asas, yaitu ada asas keterbukaan, kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana teman-teman dengan terbuka memberikan tanggapan, ide, pendapat, menceritakan permasalahan dan lain-lain. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana teman-teman datang dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari manapun. Nah, saya ingin tanya, apakah teman-teman datang ke sini dengan sukarela atau rela? Oke, jadi semuanya sukarela ya? Iya. Oke, terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana teman-teman bebas menceritakan permasalahan, bebas memberikan ide, pendapat, dan sebagainya tanpa harus takut diketahui oleh orang luar. Jadi proses konseling kita hari ini cukup sampai di sini, tidak perlu dibawa ke ruangan ini. Jadi cukup kita saja yang mengetahui mengenai proses konseling hari ini. Sampai di sini sudah bisa dipahami teman-teman? Sudah. Oke, di sini saya akan menceritakan bagaimana gambaran kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Jadi di sini teman-teman harus bisa memberikan ide, pendapat, dan aktif dalam melakukan proses konseling ini. Apakah teman-teman semua paham dan bisa bersedia untuk melakukan hal tersebut? Iya, paham Ibu. Oke teman-teman, selanjutnya apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan proses konseling pada hari ini? Belum. Loh, kenapa belum? Oh, mengantuk. Kalau gitu kita ice breaking terlebih dahulu. Apakah teman-teman sepakat? Oke, jadi ice breakingnya itu tepuk siang, tepuk malam, dan tepuk pagi. Oke, saya ulang, tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Jadi tepuk pagi itu 1 kali tepukan seperti ini, tepuk siang 2 kali tepukan seperti ini, dan tepuk malam setengah tepukan.
tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang. Sekali lagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, saya lihat-lihat semua teman-teman sudah fokus dan sudah siap untuk mengikuti proses konseling pada hari ini. Apakah betul seperti itu? Ya, Ibu. Oke, di sini kita akan membahas topik mengenai kecanduan media sosial. Apa teman-teman sudah pernah mendengar media sosial? Pasti sudah tidak asing kan? Iya. Oke. Apa itu media sosial? IG. Oke, contohnya Instagram, TikTok, ada lagi? YouTube. Nah, jadi media sosial itu di mana tempat kita untuk berinteraksi dan membagikan seperti foto, video, dan lain-lain. Oke, contohnya tadi Instagram, Facebook, dan lain-lain. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi mengenai media sosial teman-teman sudah paham kan apa itu media sosial? Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menampilkan video pendek yang teman-teman akan nonton secara seksama. Apakah boleh? Boleh. Oke. Saya persiapkan terlebih dahulu. Hari-hari tanpa scrolling medsos dan Selamat menonton. hari-hari tanpa scrolling
Hari-hari tanpa scrolling medsos ya. Sudah? Sudah. Apakah boleh saya duduk kembali? Boleh atau tidak masih menonton sekali lagi? Itu saja Kak. Oke teman-teman, semuanya tadi sudah menyaksikan video yang ditampilkan? Sudah. Oke, di sini saya mau tanya nih, apa yang kalian bisa ketahui atau yang kalian dapatkan dari hasil nonton video tersebut? Ada yang bisa mengungkapkan? Silahkan. Kalau yang saya lihat Kak, di situ menunjukkan tentang media sosial. Nah, media sosial itu bisa menjadi surga dan ya betul ada seperti itu sudah belum. Tadi kan di videonya tadi menceritakan tentang media sosial. Nah, ada juga berdampak positif kepada kita, ada juga yang negatifnya. Seperti itu kan. Jadi istilahnya tadi itu ada juga surganya, ada juga nerakanya. Oke, terima kasih Kak Firda. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan Kak Astri ya. Dari saya mungkin bisa mengambil pesan dari video tadi, yaitu pakainya lebar dalam melakukan media sosial, karena kita tidak tahu orang di luar sana. Kalau kayak di video satu screenshot saja apapun yang kita upload itu sangat berdampak bagi dunia teknologi ataupun media sosial tersebut. Oke, bagus sekali. Masih ada? Sama Kak. Ya, terima kasih. Betul sekali tadi yang teman-teman katakan bahwa bermain media sosial itu ada surganya dan ada nerakanya, betul kata Kak Firda. Kenapa? Karena ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, betul juga dikatakan oleh Kak Astri ya tadi, satu screenshot saja bisa menjadi permasalahan besar. Oke, di sini saya mau tanya nih, teman-teman ini seberapa sering sih menggunakan media sosial? Kalau saya sih jujur saja sekitar 3 jam dalam sehari. Nah, dan kalau teman-teman berapa lama? Berapa lama? Kalau saya kadang kan biasa tidak masuk kelas atau hari libur begitu ya, jadi saya biasa kan kalau hari libur kan tidak kemana-mana, jadi kalau saya sih bermain media sosial itu sampai 1 hari. 1 hari lamanya. Oke. Selanjutnya, silahkan. Kalau saya Kak, saya kayaknya dalam hal itu lebih sering main HP daripada buat hal lain. Kecuali saya kayak mau misalnya mandi, cuci baju atau yang lain, baru saya tidak perlu menghapus. Selain dari itu pakai terus aja. Jadi memang prioritasnya ke handphone gitu ya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang menuju ke sana? Sama kayak insan tadi Kak, hampir setiap hari itu main handphone, kecuali makan sama mandi lepas. Jadi di sini dari cerita teman-teman saya bisa simpulkan bahwa teman-teman ini hampir semua mengalami kecanduan media sosial seperti itu teman-teman. Iya. Aduh, sangat disayangkan ya teman-teman. Oke teman-teman, karena kita sudah mengetahui bahwa teman-teman di sini hampir semua mengalami kecanduan media sosial. Saya ingin semua teman-teman masing-masing menceritakan permasalahannya mengenai kecanduan media sosial ini. Seperti apa, bagaimana yang teman-teman alami dan rasakan. Dimulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Kalau saya masalah yang saya hadapi mengenai media sosial itu saya lebih sering menghabiskan waktu di bermain TikTok. Bermain TikTok. Untuk kegiatan lain saya tidak lakukan, kayak misalnya dari tugas begitu, jadi saya lebih memilih untuk main TikTok daripada mengerjakan tugas itu. Akhirnya saya PT langsung mengerjakan tugas. Selanjutnya, Menurut saya Kak, kurang lebih sama seperti yang dibilang teman saya tadi Musla. Kadang kalau seperti teman tadi kalau hari libur kan saya jarang keluar, nah jadi saya memutuskan untuk di rumah saja dan scroll TikTok. Jadi waktu saya itu terbuang sia-sia cuma untuk scroll TikTok. Oke. Saya boleh tanya nih, di dalam TikTok itu kakak cuma nonton TikTok atau chat juga?
lebih suka baca novel online. Oke. Tapi ya keseharian. Terima kasih. Selanjutnya Kak Wahyu nih. Kalau saya sama yang dikatakan oleh teman-teman tadi, saya itu lebih sering menggunakan gadget, nonton di IG, kadang juga di WA, itu lebih sering, hampir ya 1 hari. Oke. Terima kasih Kak Wahyu. Selanjutnya ke Kak Vidya. Kalau saya hampir sama kayak teman-teman bilang tadi, tapi mungkin kalau saya sering menggunakan aplikasi WhatsApp, karena di dalam WhatsApp itu saya punya grup tentang literasi atau online atau grup web yang bisa diakses kayak dari orang, bukan hanya teman-teman dari dunia mereka saja, bisa dibilang itu virtual. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Kalau saya tadi kan permasalahannya tentang permasalahannya. Nah, permasalahannya saya alami saat saya sering main gadget ini, itu saya jadi kadang saya lupa. Tadinya saya mau buka internet itu untuk cari misalnya kayak jurnal untuk kerjakan tugas, tapi tiba-tiba saya mungkin saya dulu ini kita sudah lama, ujungnya kelupaan saya tadi mau kerja tugas ini, lama-lama waktunya sudah lama waktu itu habisnya cuma scroll TikTok, IG, sama nonton kartun biasa di YouTube. Jadi sudah tidak fokus ke tujuan awal, itu ingin mencari tugas atau pekerjaan seperti jurnal gitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir nih Kak Astria. Kalau saya kan hampir sama dengan kayak Intan tadi, tujuan awalnya itu membuka internet untuk mencari referensi pembelajaran, tetapi pas melihat TikTok, langsung membuat TikTok, tidak jadi candu seperti itu. Jadi yang awalnya tujuannya baik untuk mengerjakan tugas, mencari jurnal, ujung-ujungnya masuk ke aplikasi sosial media seperti itu dan terjebak lama di situ. Oke. Terima kasih semua teman-teman sudah menceritakan apa yang dialami mengenai sosial media. Oke teman-teman, nah tadi kan sudah membahas permasalahannya. Kira-kira apa faktor yang mengakibatkan permasalahan tersebut bisa terjadi? Ada yang berani ungkapkan? Cukup banyak ya. Bagaimana kalau kita ungkapkan satu persatu saja? Iya Kak. Dimulai dari sebelah kanan lagi. Silakan. Oke, kalau dari saya Kak, tadi kan sudah jelaskan tentang penggunaan saya di TikTok. Ya. Sekarang yang saya jelaskan penyebabnya itu saya sudah sering menggunakan WA. Penyebabnya itu karena ya seperti itu, bedanya di WhatsApp kan ada nomor spesial. Ya. Ya seperti itu, penyebabnya lebih sering berkomunikasi di WA kan sehari sebelum. Oke. Jadi penyebabnya karena ada orang spesial, makanya kecanduan ke WhatsApp seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Intan. Kalau saya kan bukan karena ada orang spesial, tapi biasanya saya kan buka IG, terus buka yang lain kayak gitu. Itu kalau buka IG biasanya saya cari informasi tentang ini Kak. Kartun yang saya ikuti itu kapan lagi tayangnya. Jadi kalau misalnya sudah ada infonya, oh misalnya tanggal ini terus jam ini. Jadi pas saya tahu di situ sudah infonya, terus saya lanjutkan buka YouTube atau lihat TikTok. Jadi penyebabnya. Oke, penyebabnya karena ingin mencari informasi mengenai Yang film-film film-film. Oke, selanjutnya Kak Vidya. Kalau dari saya Kak, kan sih sudah katakan kalau saya punya grup virtual gitu. Nah, jadi di situ mungkin kalau dari saya lebih seru untuk saling balas-balas pesan, bisa juga mengenal teman-teman dari luar daerah. Jadi Kak Vidya itu permasalahannya karena faktornya itu karena ingin mengenal banyak orang dan seru mengajak orang lain yang belum dikenal dari luar kota untuk berbincang-bincang. Oke, Kak Wahyu nih. Nah kalau saya sering menggunakan gadget itu karena biasanya kan saya kalau di rumah saya itu cuma di dalam kamar terus kecuali keluar makan. Jadi bangun tidur langsung main HP, nanti makan lagi keluar karena di rumah juga kan hanya sendiri anak toh, jadi saya lebih sering menggunakan gadget. Karena Wahyu
jadi selalu buka media sosial seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Wahyu, dan selanjutnya Kak Amel. Oke, baik. Kalau saya sih kan tadi kan saya bilang hobi saya membaca, makanya saya menggunakan media sosial itu untuk membaca selain novel juga ada beberapa referensi bacaan yang sering saya baca sebelumnya sampai seharian gitu Pak. Oke, karena hobi berarti ya. Oke. Selanjutnya Kak Vidi nih. Kalau saya kan yang jelaskan tadi saya tidak terlalu media. Itu kan untuk rumah gadget hanya untuk melihat kelas. Siapa tahu ada informasi itu kalau sudah tidak ada saya. Oke, jadi jika sudah tidak ada informasi, sudah dibaca semua, jadi lepas gadget sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Saya kan tadi seperti yang saya bilang tadi, saya kan sering buka TikTok atau scroll TikTok. Nah, jadi penyebabnya itu kan saya tertarik di situ karena kan TikTok itu bisa menghasilkan uang. Nah, jadi saya kayak ada kayak perasaan untuk kayak mau menambah dana bagi penghasilan. Nah, jadi itu makanya saya buka TikTok karena mau menambah penghasilan dari TikTok itu. Oke, jadi karena mau menambah penghasilan ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Kak Ayu. Kalau saya penyebab kenapa saya sering buka TikTok itu karena baca ganteng dan juga itu kan tadi saya bilang sih lebih ke masak. Jadi kalau untuk mencari resep masakan itu saya seringnya lebih ke TikTok karena langsung ada videonya langsung, tidak ada penjelasan gitu, dan jadi kita langsung mengerti gitu. Jadi saya lebih berpikir mudah melihat video daripada membaca. Kalau di Google kan harus membaca dulu, jadi saya langsung ke TikTok. Makanya gitu saya lebih suka ke TikTok. Kalau TikTok karena melihat rumah ganteng dan juga ilmu masakan yang bagus di kos gitu. Oke, jadi untuk melihat resep masakan dan melihat tutorial, jangan-jangan logo Korea nih. Enggak sih, ya random. Random. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai faktor atau penyebab kenapa teman-teman bisa kecanduan media sosial. Sekarang nih kita akan bahas mengenai dampak atau dampak apa yang kalian rasakan selama teman-teman mengalami kecanduan media sosial, selain yang tidak terlalu kecanduan tadi ya. Oke, siapa dulu nih? Kak Amel dulu. Kak Amel, silakan. Oke, kalau dari saya sih kan biasanya karena sudah nyaman dengan HP-nya, dengan bacaanku, makanya orang-orang di sekitar kan tidak pedulikan. Jadi kadang ada beberapa teman-teman kayak satu dulu saya terlalu fokus HP itu tidak ada diulang Sepertinya. Siapa yang bisa tutup pintu dari tadi begitu? Ya, kita memang tahu kan aku tipis kok. Ulang ya. silakan Pak. Oke, silakan Kak Amel. Ya, kalau saya sih Kak, dampaknya itu karena saya sudah terlalu nyaman dengan bacaan yang saya baca, makanya kadang ada teman-teman di lingkungan sekitar kayak tidur, apalagi kalau kita lagi kumpul, saya cuma fokusnya ke bacaanku, jadi ada teman-teman yang alternatif begitu. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Amel. Selanjutnya siapa nih? Kak, Oke, silakan. nah kalau saya kan seperti yang saya bilang tadi, saya suka scroll TikTok. Nah, jadi dampaknya itu biasa kan saya kadang satu hari full main sosial media. Jadi dampaknya biasa susah tidur dan kayak mataku tuh kayak begitu Kak, kayak sakit begitu. Oke, dampaknya ke fisik ya. Ya. Terima kasih Kak Linda. Selanjutnya nih. Oke, silakan dimulai dari Astria. Kalau saya biasanya berbeda lagi ketika main HP kemudian buka sosial media itu jadi larinya itu ke fisik, mata sakit, jadi kepala juga sakit, seperti itu Kak. Kalau untuk WA sih mungkin kebanyakan waktu tidur itu jadi Jadi orang spesial ini bikin waktu tidurnya terganggu karena sering buka sosial media. Oke, yang terakhir nih saya persilakan Kak Intan. Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau dari saya dampaknya itu
bisa jadi kayak tugas tertunda karena jadi lupa mau tujuan utama buat proses itu apa, jadinya tugasnya saya itu banyak yang keteteran Kak, karena itu saya sering main itu kelupaan tugas. Oke, jadi karena sosial media Kak Intan jadi kewalahan dalam mengerjakan tugas karena selalu menunda-nunda seperti itu. Oke, terima kasih semua. Yang terakhir nih, apa upaya yang teman-teman sudah lakukan? Adakah upaya yang teman-teman sudah lakukan untuk mengatasi permasalahan teman-teman ini, yaitu kecanduan media sosial? Ada? Oke, silakan yang ada upaya yang terlebih dahulu. Nah, saya buat jadwal. Misalnya jam 1 sampai jam 2 saya harus kerjakan tugas. Baru jam 3 misalnya saya istirahat dulu sebentar. Nah, terus jam 4 itu biasanya mungkin kayak saya mandi dulu atau makan atau buat aktivitas lain. Intinya saya buat jadwal. Jadi apapun yang saya kerja itu saya lihat jadwalku ini kayak ya apa namanya, biar tidak terus-menerus saya buka, jadi saya atur kegiatan. Oke, terima kasih Kak Intan. Jadi Kak Intan itu caranya membuat jadwal, sudah sangat bagus ya Kak Intan. Selanjutnya, apakah masih ada lagi? Jadi teman-teman yang lain ini belum pernah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan teman-teman ini? Belum. Oke. Jadi di sini saya ada beberapa tips. Apakah teman-teman ingin mencoba atau mendengarkannya? Iya Kak. Jadi tips dari saya itu tidak banyak kok. Jadi yang dikatakan tadi Saudari Intan sudah sangat betul bahwa kita harus membuat jadwal, karena jika kita sudah membuat jadwal pasti kegiatannya kita pasti teratur. Yang kayak tadi ada yang sampai seharian full main HP, itu berarti manajemen waktunya atau jadwalnya dia tidak mempunyai jadwal, jadi makanya stay HP terus atau stay buka sosmed terus. Oke, nah seperti yang dikatakan Fauzia tadi, seperti yang dikatakan Intan tadi bahwasanya membuat jadwal. Jadi teman-teman misalnya cuma 1 jam saja untuk main HP, 1 jamnya untuk istirahat, 1 jamnya untuk melakukan sesuatu yang lebih positif lagi, seperti itu. Jadi jangan seharian itu main HP terus. Oke. Selanjutnya membuat kegiatan yang lebih mencari atau membuat kegiatan yang lebih positif di luar sana. Ada tidak yang pernah melakukan itu? Oke, sepertinya Kak Intan pernah melakukannya. Ya Kak, saya ikut apa namanya, misalnya ada Kegiatan bodycon. ini Kak, misalnya kayak kegiatan organisasi, terus kayak apa namanya, yang olahraga begitu. Di sini kayak yang lebih positif begitu Kak, supaya ya tidak terus-terusan pegang HP saja seharian. Jadi setelah melakukan itu apa yang Kak Intan rasakan? Saya merasa senang, terus juga sedikit kayak terbantu dengan terus, dan saya kayak sadar, oh ternyata kalau saya lakukan ini saya jadi tidak terlalu apa namanya berpatokan sama HP terus, karena ada kegiatan lain yang saya lakukan. Oke, betul sekali teman-teman apa yang dikatakan oleh Saudari Intan, bahwa jika kita melakukan kegiatan yang lebih positif di luaran sana atau kegiatan positif di luar, maka kita akan jarang untuk menggunakan gadget. Seperti tadi olahraga, tidak mungkin kan olahraga sambil menggunakan gadget seperti itu. Dan masih banyak kok kegiatan-kegiatan positif lain di luar sana. Kemudian yang tadi membahas beberapa hobinya, kita dengar sudah tadi beberapa hobi. Nah, teman-teman bisa melakukan itu tanpa harus menggunakan media sosial. Jadi misalnya memasak, teman-teman bisa bertanya nih kepada orang tua bagaimana cara memasak ini. Jadi teman-teman bisa melakukan hal itu tanpa harus menggunakan sosial media seperti itu. Tapi gak apa-apa menggunakan sosial media, yang penting tahu mengatur jadwal. Kembali lagi ke awal tadi, kita harus tahu cara mengatur jadwal. Oke, sampai di sini apakah teman-teman bisa pahami mengenai beberapa tips tadi? Apakah teman-teman akan mencobanya? Ya. Oke, silakan coba secara bertahap sedikit demi sedikit. Semoga hasilnya baik pula.
adalah tadi mengenai topik kita yaitu kecanduan media sosial. Dari pembahasan kita pada hari ini nih, saya ingin mendengar kesan dan pesan dari teman-teman atau pesan dan pesan dari teman-teman. Ada yang ingin memberikan pesan dan pesan mengenai proses bimbingan kita pada proses konseling kita pada siang hari ini. Ya, silakan. Untuk pesan untuk teman-teman semua dan juga saya mungkin bisa lebih pandai lagi menggunakan media sosial. Kita harus lebih memilih mana yang lebih positif dan mana yang lebih negatif, supaya jadwal keseharian kita itu bisa teratur, bukan hanya terpacu di dalam media sosial itu. Kemudian kalau untuk pesannya, saya sangat senang karena mengikuti kegiatan di kelompok ini, karena kita tahu dari media bagaimana cara kita menggunakan yang namanya media sosial. Oke, terima kasih Kak Astria. Oke, selanjutnya apakah masih ada lagi? Ya, silakan Kak Ayu. Pesan dari saya itu mungkin pesannya tadi kerjasama dengan Kak Astria kemarin, bahwa mungkin teman-teman lebih bisa untuk memanajemen dan menggunakan platform supaya tidak kecanduan. Juga pesan yang saya dapat itu saya mendapatkan tips tadi dari kakak untuk tips-tips pesan-pesan teman-teman itu tidak harus kita lihat melalui media sosial. Oke, terima kasih atas pesan dan kesan yang disampaikan oleh perwakilan setiap kelompok. Karena ada kelompok kiri, seperti itu? Iya Kak. Oke, kalau pesan dan kesan dari saya itu tetap atur jadwal teman-teman, jangan sampai terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial karena waktu dan fisik bisa jadi korbannya, seperti itu. Kemudian harapan saya agar teman-teman lebih baik lagi ke depannya dalam mengatur penggunaan media sosial. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat komitmen. Jadi teman-teman akan menulis mungkin sepatah dua kata. Habis itu kita akan foto untuk menjadikan foto profil. Jadi itu bisa jadi komitmen kita untuk mengurangi kecanduan media sosial, seperti itu. Jadi misalnya nih contoh, saya janji saya akan menggunakan HP selama 2 jam saja dalam sehari, selebihnya saya tidak akan menggunakan. Jadi nanti teman foto seperti itu. Terserah teman-teman ingin menulis apapun mengenai komitmen teman-teman. Apakah teman-teman bisa paham? Di sini saya akan membagikan kertas dan teman-teman akan boleh menuliskan. Ya teman-teman, saya beri waktu selama 2 menit untuk mengisi. Setelah itu teman-teman foto ya. Oke, apakah sudah selesai teman-teman? Sudah. Ya, sudah? Sudah. Oke, silakan teman-teman foto masing-masing hasil dari tulisan atau komitmen teman-teman. Oke, yang terakhir silakan teman-teman jadikan wallpaper HP. Jadi setiap teman-teman buka handphone, teman-teman akan mengingat komitmen teman-teman. Jika sudah selesai, silakan perlihatkan ke saya, boleh? Oke. Buka dulu. Oke.
menjanjikan komitmen? Pasti Kak, pasti. Iya, pasti. Oke, semangat teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Kak, cukup. Oke, karena waktu kita juga sudah mau hampir habis, proses konseling hari ini kita tutup, dan yang akan memimpin doa pada penutupan kali ini adalah saya sendiri. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari, sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita sebelum kita menutup proses konseling kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi teman-teman untuk mengikuti proses kegiatan konseling hari ini. Terima kasih teman-teman. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Tunggu ya teman-teman, jangan bubar terlebih dahulu. Tunggu ya teman-teman, jangan bubar terlebih dahulu. Di sini saya ada lembar kerja atau akhir yang akan teman-teman isi mengenai proses konseling kita hari ini. Jadi di sini saya akan bandingkan dan teman-teman akan isi. Silakan. Siapkan di kunci jauh, kamu isi dulu. Enggak.